Komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Untuk perbedaannya, yuk simak video penjelasan singkatnya di video Nugas. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang terarah dan secara langsung. Secara langsung di sini merupakan komunikasi yang dilakukan tanpa perantara orang ketiga dalam penyampaian informasinya. Komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, menyampaikan informasi, menyepakati suatu hal, dan menjalin hubungan yang baik. Contoh komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari yaitu dua orang teman yang sedang diskusi untuk mencari referensi data yang akan disepakati sebagai bahan informasi yang dibahas dalam tugas mata kuliah mereka. Komunikasi interpersonal dalam dunia bisnis dilakukan pada saat presentasi produk, presentasi laporan kepada atasan, negosiasi, dan juga rapat bisnis. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang tergabung dalam suatu tim atau kelompok yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, serta untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi. Dalam komunikasi kelompok, memiliki karakteristik bahasa dan sistem simbolik sendiri yang memungkinkan komunikasi antar anggota kelompok. Sistem simbolik yang mencakup kata-kata, gerakan tubuh, dan tanda-tanda komunikasi nonverbal. Gaya komunikasi ini tergantung pada jenis kelompok dan tujuannya, baik formal maupun informal. Norma dan nilai yang dipegang oleh anggota kelompok dapat mempengaruhi cara komunikasi antar anggota kelompok. Dalam ilmu sosial, komunikasi kelompok dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, yaitu komunikasi yang dibedakan antara komunikasi besar dan komunikasi kecil. Komunikasi besar merupakan komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari 20 orang. Komunikasi kecil adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang sampai 20 orang. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Komunikasi formal dilakukan secara terstruktur atau hierarkis yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan komunikasi informal dilakukan tidak terstruktur atau tidak hierarkis yang dilakukan pada komunikasi sekelompok teman sebaya atau keluarga. Gaya komunikasi yang dilakukan berdasarkan tujuan yang diinginkan, baik itu secara formal maupun informal. Peranan kelompok dibedakan antara kelompok sekunder dan kelompok primer. Kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki hubungan penting antar sesama anggota. Contohnya, teman dekat atau sahabat dan juga keluarga. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok yang tidak memiliki peran penting dalam kehidupan anggota lainnya. Contohnya seperti teman sebaya biasa ataupun rekan kerja.